Selamat malam, Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Jumat 11 Maret 2022. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita bersama, kita baktikan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Baik Ibu Bapak sidang jemaat kekasih Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan untuk memahami firman-Nya. Kita berdoa. Hari ini kembali kami Engkau persekutukan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkenanlah atas bakti kami, puja dan puji kami, karena semua ini kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Dan dalam bakti ini kami rindu diperlengkapi oleh firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarnya. Mohon ampun atas segala dosa dan salah kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Di bawah sorotan tema nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus.
Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ kita juga telah menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari hidup kita. Amin. Melalui firman Tuhan Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21 yang telah kita baca tadi, kita akan merenungkan bersama sebuah tema kewargaan dunia versus kewargaan sorga. Pak tondokan lan lino na pak tondokan dau suruga. Ibu bapak sidang jemaat kekasih Tuhan, siapapun manusia yang lahir ke dunia ini tentu memiliki kewarganegaraan sebagai identitas dirinya. Dengan identitas yang jelas, orang akan tahu dari mana ia berasal. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi dan menyatakan secara tegas bahwa identitas setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah hidup sebagai kewargaan di dalam sorga. Ayat 20 pembacaan kita. Identitas ini seharusnya dipegang. Karena itu Rasul Paulus menegaskan bahwa sebagai kewargaan di dalam sorga, hidup kita harus memberi teladan dan bukan sebagai seteru salib Kristus. Rasul Paulus menggambarkan bahwa mereka yang hidup sebagai seteru Kristus, hidupnya hanyalah berfokus pada hal duniawi saja. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Dan dengan ini mereka bermegah dan tidak merasa malu. Ayat 19 pembacaan kita. Terlihat menyenangkan, namun fana. Dan itu membawa kepada kebinasaan. Karena dunia ini memandang salib sebagai hal yang rendah dan tidak memiliki nilai. Namun, sebagai kewargaan di dalam sorga, kita memandang salib Kristus sebagai hal yang mulia, sebagai hal yang berharga, yang harus kita pertahankan dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Kita memang masih hidup di dunia ini, namun bukan berarti kita hidup sama seperti dunia ini. Kita ada di dalam dunia untuk menjadi berkat, menampakkan identitas kewargaan kita sebagai kewargaan di dalam sorga yang terus memberi dampak yang baik kepada sesama. Tantangan tentu akan ada dan akan terus ada di depan kita. Namun satu yang pasti bahwa Tuhan akan selalu meneguhkan iman percaya kita untuk tetap kokoh berdiri, memperjuangkan identitas kita sampai Ia datang yang kedua kalinya dan mendapati setiap kita tetap setia. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia semua kita yang melakukannya. Amin. Setelah sama-sama kita belajar daripada firman Tuhan, malam hari ini
kita akan sama-sama satu di dalam doa. Untuk itu mari Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, kita satukan iman kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terpuji namamu karena kebaikanmu buat kami ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Dan kami boleh bersekutu bersama, memuji memuliakan nama Tuhan, membaktikan diri dan hidup kami kepada Tuhan. Pula kami telah mendengarkan firman-Mu di bawah sorotan tema kewargaan dunia versus kewargaan sorga. Yang pasti kami tinggal di dunia, tapi kami bukan warga dunia, kami warga surga. Karena itu, setiap langkah hidup kami kiranya mencerminkan jati diri kami sebagai warga surga. Tuhan tolong kami untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mewartakan, yang melakukan kebaikan dalam hidup ini karena kami adalah warga surga. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan malam ini. Dan malam hari ini kami kembali membawa kekasih-kekasih kami, Ibu Yarni Polobuntu, Francisca Salamba, Bapak Luther Sambara, Ibu Mariani Titi Sarmo, Bapak Doni Lukman, yang berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Diberkati mereka dengan sehat, kuat, hikmat, bijaksana. Diberkati mereka dengan sukacita, bahagia, dan umur panjang. Yang terbaik dari Tuhan jadi milik mereka. Juga kami bersyukur dengan Bapak Yohanes La dan Ibu Berta, Bapak Daniel Pirade dan Ibu Alfrida Somba, Bapak Sandi Mani Lande dan Ibu Febrianti Pabate, yang hari ini berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan. Diberkati rumah tangga mereka dengan cinta kasih, kekudusan, rumah tangga mereka tetap rukun, damai, harmonis selalu. Diberkati rumah tangga mereka menjadi contoh bagi rumah tangga yang lain. Harapan kerinduan mereka jadi milik mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk mereka yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, yang sementara isolasi mandiri, yang selesai menjalani kemoterapi, selesai menjalani operasi, ke dalam tangan kasih Tuhan kami serahkan, mohon berkat dari Tuhan. Kiranya ketekunan, kesabaran jadi milik mereka untuk menjalani berbagai pengobatan dan terapi yang harus dijalani. Berkati Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit penyakitnya. Berdoa untuk usaha dan kerja jemaat-Mu, Tuhan berkati senantiasa sehingga apa yang dikerjakan membuahkan hasil yang baik, mencukupi kebutuhan rumah tangga, dipakai memuliakan nama Tuhan. Memberkati anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka, memberkati usaha kerja dan harapan mereka. Yang terbaik dari Tuhan senantiasa jadi milik mereka. Berdoa untuk mereka-mereka yang merindukan pekerjaan, merindukan pendidikan yang lebih baik, merindukan pasangan hidup, merindukan keturunan, ke dalam tangan kasih Tuhan kami serahkan, mohon berkat dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah yang Tuhan amat peduli, amat mengasihi kami. Berkenan kiranya memberikan itu Tuhan bagi kami, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka yang masih bekerja hingga besok pagi, Tuhan berkati dengan sehat, kuat, keselamatan, dan besok mereka boleh berjumpa dengan hari baru, dengan kembali ke tengah-tengah keluarga, dan bersama istri, suami, anak-anak, mereka naikkan puji syukur kepada Tuhan. Berkati pelayanan Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus OIG, tata usaha, koster, satpam kami, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya diberkati senantiasa, beri sehat, beri kuat, hikmat, bijaksana, kreativitas, inovasi, kebaruan senantiasa boleh kami pikirkan dan layankan. Pelayanan kami disambut baik oleh jemaat Tuhan, dan selanjutnya
bersama istri, suami, dan anak-anak kami boleh menikmati berkat Tuhan atas pelayanan yang sudah dilayankan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa dalam surga, berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air, mampukan mereka mengerjakan tugasnya dengan sungguh, dengan sebaik-baiknya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami bersama Tuhan, terpuji namamu. Kami bawa doa ini dalam satu nama, Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Ibu Bapa Sidang Jemaat Kekasih Tuhan, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Jumat 11 Maret 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengucapkan selamat malam sampai kita berjumpa lagi.